Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Padang Mahsyar adalah tempat di mana setiap manusia akan dikumpulkan setelah dibangkitkan dari alam kubur setelah hari kiamat tiba. Di saat itu, setiap diri sibuk dengan urusannya masing-masing tanpa sedikit pun memikirkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam tanpa alas kaki, telanjang, dan tidak berkhitan. Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan semuanya, mereka akan saling melihat?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai Aisyah, urusan pada hari itu lebih dahsyat ketimbang melihat aurat." Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Di saat itu, semua manusia sangat berharap agar ada yang menolong mereka, karena mereka saat itu dalam kondisi yang amat kesusahan. Kalian mungkin mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya nabi yang dapat memberi syafaat kepada umatnya kelak di akhirat. Tapi ternyata selain Nabi Muhammad SAW ada 5 hal yang juga dapat memberi syafaat di saat itu. Akan tetapi sebelum membahasnya, terlebih dahulu kami ingin mengucapkan Alhamdulillah dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi keberkahan dalam hidup. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa Tadabbur Ilmi, 5 hal yang atas izin Allah juga akan memberikan syafaat kepada orang yang beriman kelak di akhirat adalah: pertama, sahabat karib dari sesama mukmin yang bertakwa. Kelak di akhirat ada sahabat karib dari orang mukmin yang bertakwa yang akan memberikan syafaat bagi teman-temannya sewaktu hidup di dunia. Orang-orang yang beriman akan sangat memperhatikan nasib sesamanya dan segera memohon kepada Allah untuk saudaranya yang juga beriman. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 67. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada saat orang-orang mukmin telah terbebas dari neraka, maka demi zat yang menguasai diriku, tidak ada orang yang sangat menaruh perhatian dalam meraih kebenaran melebihi orang-orang mukmin yang mencari kebenaran kepada Allah demi kepentingan saudara-saudara mereka yang masih berada di neraka. Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, mereka dahulu berpuasa bersama kami, sholat dan beribadah haji." Lalu difirmankan kepada mereka, "Keluarkanlah orang-orang yang kalian kenal." Maka wajah mereka diharamkan atas neraka. Mereka mengeluarkan banyak orang dari neraka. Ada yang sudah terbakar hingga separuh betisnya, dan ada yang sudah sampai ke lututnya. Orang-orang mukmin itu berkata, "Ya Tuhan kami, di dalam neraka tidak ada lagi seorang pun yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Maka Allah berfirman, "Kembalilah dan lihatlah kembali. Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya sebesar dinar, keluarkanlah." Kemudian mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Lalu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu apakah di neraka masih ada orang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali. Barang siapa yang kalian temukan di hatinya ada kebaikan meski hanya seberat setengah dinar, keluarkanlah." Mereka dapat mengeluarkan lagi banyak orang. Setelah itu mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak tahu apakah di sana masih ada seseorang yang Engkau perintahkan untuk dikeluarkan." Allah berfirman, "Kembalilah, lihatlah kembali. Barang siapa yang kalian temukan di dalam hatinya terdapat kebaikan meski hanya seberat atom, keluarkanlah." Lagi-lagi mereka dapat mengeluarkan banyak orang. Kemudian mereka berkata, "Ya Tuhan kami tidak mengetahui apakah di sana masih ada pemilik kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hal kedua yang akan memberikan syafaat kepada orang beriman kelak di akhirat adalah amalan puasa. Amalan puasa yang dikerjakan umat muslim di dunia
kelak di akhirat akan memohon kepada Allah agar dapat memberi syafaat kepada siapa saja yang berpuasa dahulu sewaktu di dunia. Mereka atas izin Allah akan dipanggil masuk ke dalam surga lewat pintu khusus. Pintu itu disebut Ar-Rayyan. Rasulullah bersabda, surga memiliki 8 buah pintu. Di antara pintu-pintu tersebut ada yang dinamakan pintu Ar-Rayyan yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Selain amalan puasa, ternyata hal ketiga yang akan memberi syafaat di akhirat adalah Al-Quran. Kelak di akhirat, Al-Quran juga akan memohon kepada Allah agar supaya dapat memberi syafaat kepada siapa saja sewaktu di dunia yang selalu mengaji, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada pemiliknya. Bacalah Zahrawain atau 2 cahaya, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti mendung atau seperti awan atau seperti 2 kelompok dari burung yang berbulu membantu menghalangi untuk pemiliknya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya berkah dan meninggalkannya suatu kerugian, dan tukang sihir tidak dapat mengganggumu. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, hal keempat yang bisa memberi syafaat kelak di akhirat adalah anak yang wafat saat ia masih kecil. Ternyata orang tua yang ikhlas dan ridho atas musibah yang ia derita berupa anak yang dipanggil oleh Allah, kelak di akhirat anak tersebut akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, maka anak itu akan menjadi hijab atau tameng baginya dari neraka, atau dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke dalam surga dengan ari-arinya apabila ibunya bersabar atas musibah keguguran tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan yang kelima yang akan memberi syafaat kelak di akhirat adalah amalan sodako. Amalan sedekah tidak memandang besar atau kecil perbuatan ini. Barang siapa yang dengan ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah, kelak di akhirat amalan sodako akan memberikan syafaat kepada orang yang gemar melakukannya sewaktu di dunia. Rasulullah bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai 5 amalan yang juga akan memberikan syafaat bagi orang yang beriman kelak di akhirat. Tentu semua itu dapat terlaksana, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua kelak di padang mahsyar mendapatkan syafaat dari kelima hal di atas, terutama mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.